الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih dan penyayang, memberikan kepada kita nikmat dunia agar kita selalu mengingat siapa yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bersyukur kepadanya. Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang telah memilih hamba-hamba yang Allah sayangi untuk menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, agar mereka merasakan manisnya iman, agar mereka mengetahui hakikat Allah telah menciptakan mereka di dunia ini, yang dunia sementara, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Jalla fi'ula, untuk mengesahkan Allah. Para nabi dan rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk mengibadati hanya Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Begitu juga untuk mengikuti utusan Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak bisa kita membalasnya, walaupun sedikit, walaupun banyak. Tidak bisa kita membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu tinggal kita menjalani saja apa yang Allah inginkan. Dan yang Allah inginkan dari kita bukanlah keburukan, bahkan kebaikan. Ikutilah jalan Allah, ikutilah aturan Allah, agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Ahad 18 Januari 2026, 29 Rajab 1447 Hijriah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali akan mendengarkan bahasan kita dalam kitab Tajdidul Iman yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala, yaitu untuk setiap kita selalu memperbaharui iman kita. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kenapa harus diperbaharui? Karena memang iman ini ya selalu terkikis, selalu berkurang. Ada iman orang itu naik terus. Ya. Sebab itu tentunya kita harus selalu memperbaharuinya.
Bagaimana juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, iman seperti pakaian yang dia bisa usang, bisa lusuh, bisa rap, ya, bisa robek. Maka kita harus segera memperbaikinya, harus segera memperbaharuinya. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sebelumnya pada pertemuan terakhir, beliau ingin menyampaikan kepada kita, mengisyaratkan sebab-sebab berkurangnya iman karena perkara-perkara yang buruk, dalam arti buruk yaitu yang mengurangi, ya, iman. Tentu ada perkara-perkara yang buruk, wajib juga diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat sebagaimana sebab-sebab bertambahnya iman dari yang baik-baik itu ingin dan wajib juga kita ketahui, begitu juga sebaliknya. Dua sisi yang harus selalu dipelajari, jangan ditinggalkan. Ketika kita wajib mempelajari tauhid, kita juga wajib mempelajari syirik. Ketika kita wajib mempelajari sunnah, kita juga wajib mempelajari bid'ah. Maka berkaitan dengan masalah ini beliau mengatakan, apabila kita lalai, kita tidak memiliki perhatian dalam masalah ini, sebab-sebab yang bisa mengurangi iman kita, maka kita bisa terjatuh kepada kurang iman, menyebabkan kurangnya iman. Karena kita masuk di dalam lingkaran perbuatan tersebut ketika kita tidak tahu. Nah, pengetahuan tentang itu akan membuat kita semakin hati-hati dan waspada. Beliau mengatakan, Habibullah Ta'ala, summa inna hunaka asbaban wa awamila adidatan. Kemudian di sana ada sebab-sebab dan hal-hal yang banyak, ya, dan bermacam-macam yaitu mutanawwi'atan yanqusu bihal imanu wa yad'ufu, yang membuat iman berkurang dan lemah. Wa yamkinu an naqsimaha ila qismaini ra'isaini. Dan mungkin kata beliau pada pertemuan kita atau pada bahasan ini kita akan membagi, ya, yaitu dua kelompok, ya, atau dua garis besar yang akan kita sampaikan. Wa yatafarra'u anhuma awamilu katsiratun. Dari dua yang besar, kalau kita katakan, kalau kita misalnya buat qatsa atau buat kita, kalau dalam bahasa Arab namanya syajarah, ya, syajarah kita belajar kemudian kita buat kesimpulan khulasah, maka ada 2 poin besar di atas, 1 dan 2, kemudian nanti masing-masing dari nomor 1 ada cabang-cabang di bawahnya, begitu kan nomor 2 ada cabang-cabang di bawahnya. Itu dikatakan yatafarra'u, yaitu akan bercabang dia. Ya, tafarra'u itu far'un, bercabang, ya, dari 2 yang inti tadi, dari 2, ya, garis besar tadi. Maka pokok inti yang pertama atau garis besar yang pertama, al-qismul awwal, al-asbabu dakhiliyatu wal awamilu az-zatiyatu allati laha ta'thirun 'ala al-imani bin naqsi. Adapun garis besar yang pertama, poin besar yang pertama adalah sebab-sebab dari dalam. Sebab-sebab pemicu-pemicu dari diri kita sendiri. Di faktor yang pertama ini tentunya mulai dari diri kita sendiri, yang dia memberikan pengaruh kepada iman tersebut sehingga iman itu berkurang. Iman itu ibaratnya seperti baterai lah, atau seperti kita
memiliki HP atau barang-barang elektronik yang dicas. Ya, dia sudah penuh dicas 100%. Kemudian ada penyebab-penyebab dari dalam, ya, sendiri, dari dalam HP atau dari dalam barang-barang elektronik tadi, yaitu dia digunakan. Ya, dan sudah pasti dia akan berkurang baterainya, berkurang kekuatannya. Ada penyebab-penyebab dari dalam diri. Kita berbicara tentang iman, ada penyebab-penyebab dari dalam diri kita. Kalau kita rentetkan yang berkaitan dengan orang-orang yang lemah imannya, yang berkurang imannya, yang terjerumus terus kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, yang menyebabkan dia waliyadzubillah mungkin akan berada di hujung hidupnya, yaitu su'ul khatimah, meninggal yang buruk. Berarti di sini penyebabnya bukan Allah, tapi adalah manusia itu sendiri. Kita mengetahui berkaitan dengan iman kepada takdir, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman yang keenam, kamu beriman kepada takdir Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi dan tidak bisa keluar dari ketetapan Allah yang ada di dalam tulisan di Lauhil Mahfuz, berada di atas langit. Siapa yang akan menjadi orang baik, yang buruk, yang taat, yang tidak taat, pelaku maksiat atau pelaku ketaatan, ya, siapa yang meninggal tidak baik, meninggal su'ul khatimah atau meninggal baik, apa nanti di akhirat yang akan masuk surga atau masuk neraka, semuanya sudah ada takdir. Ya, dan semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tetapi tidak bisa kita katakan, itu yang dikatakan oleh para ulama, tidak boleh kita bersandar kepada takdir dalam urusan kita melakukan maksiat, kita terjerumus kepada maksiat. Lalu kita katakan sudah takdir Allah. Memang semua dalam takdir Allah. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebab-sebab untuk kita bisa selamat daripada keburukan. Sama dengan perkara iman. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan ayat-ayat Allah, turunnya ayat-ayat Allah, kemudian adanya nabi yang diutus, kemudian kita diberikan fitrah yang selamat, yang masih lurus, dan akal yang sehat. Dan penunjang yang lainnya, ya, yang kita bisa memilih. Kita menjadi orang yang istiqamah atau tidak istiqamah. Kita bisa menjadi orang yang berusaha untuk menambah iman, atau kita yang melakukan sesuatu dari diri kita sendiri yang akan mengurangi keimanan. Maka perlu dipelajari pertama sekali adalah dari pribadi kita sendiri. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan ada jihad yang sangat besar, bahkan yang terbesar ada jihadul hawa. Itu seorang bermujahadah melawan hawa nafsunya, ada dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah poin besar yang pertama, garis besar yang pertama. Kemudian garis besar yang kedua, sebagaimana dikatakan dakhiliyah, penyebab dari dalam diri kita sendiri, berarti ada penyebab kharijiyah, sebab-sebab pemicu dari luar. Allati tu'athiru 'alal iman bin naqsi, yang juga akan memberikan pengaruh, ya, iman seseorang akan berkurang. Berarti sudah tahu kita poin besarnya, kita tulis di atas A dan B, atau alif dan ba. Ya, al-asbabud dakhiliyah atau al-awamil az-zatiyah. Ini yang alif, kemudian yang ba, ya, al-asbabu atau al-awamil al-kharijiyah. Kemudian dari poin yang alif atau A, kita tarik lagi garis-garis bercabang di bawahnya. Berarti kalau judul di atasnya adalah sebab-sebab
berkurangnya iman, kemudian dari jadi judul yang di atas sekali yang besar, kemudian ditarik 2 garis, ya ada penyebabnya, alif dan ba tadi penyebab dari dalam dan penyebab dari luar. Kemudian ditarik lagi bahasan satu persatu mulai dari al-asbab ad-dakhiliyah. Amal kismul awal, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dalam bahasa ini beliau mengatakan adapun jenis atau kelompok, ya, atau pembagian yang pertama, wahiyal al-asbabud dakhiliyatul lati yakunu mansya'uha minal insani nafsihi wa abrazuha al-ati. Adapun dari poin alif garis besar A, dia adalah sebab-sebab dari dalam diri seseorang yang muncul, yang datang, yang bersumber dari manusia itu sendiri. Maka mulai lagi ditarik garis-garis di bawahnya. Ada cabang-cabangnya, tafarra'. Yang pertama adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita jangan banyak menyalahkan yang dari luar dulu. Saya kurang iman saya lemah iman saya, ya penyebabnya, ya nanti kan kita bahas juga penyebab-penyebab dari luar. Banyak yang kita kadang-kadang salahkan orang lain. Kita salahkan mungkin juga syaitan, ya. Kan ada orang mengatakan kenapa itu syaitan diciptakan, kenapa iblis diciptakan, membuat kita menyimpang, membuat kita lemah iman. Jangan kita salahkan dulu makhluk Allah yang lain, ya. Atau apa kita salahkan dunia, memang dunia ini seperti ini, banyak sekali pengaruhnya membuat imanku lemah. Salahkan dulu dari luar. Karena yang memberikan pengaruh yang pertama sekali dari kurangnya iman adalah sebab dari dalam diri kita sendiri. Maka perhatikan cabang-cabangnya, ya, atau bagian-bagian dari penyebab dari diri manusia itu sendiri. Yang terpenting, yang paling jelas, kata Syekh Abdul Razak, walaupun penyebabnya kan banyak. Yang pertama adalah al-jahlu. Al-jahlu yaitu bodoh, ya, atau dalam arti yang lain tidak berilmu. Kalau dikatakan tidak berilmu, ilmu apa? Ilmu agama. Karena kalau orang tidak memiliki ilmu dunia, bahkan tidak menguasainya, tidak ada pengaruh kepada imannya. Tidak ada pengaruh kepada imannya. Makanya orang yang Masya Allah diberikan oleh Allah, mungkin kemampuan ekonomi, kecerdasan juga, dia belajar, kita katakan mungkin dari ilmu umum, belajar dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, masuk fakultas, terus mendalami, bahkan ada fakultas khusus, bagian-bagian khusus, bahkan mengambil program S2, S3, juga judul-judul bahasan khusus, ya, dalam masalah dunia. Bahkan ada orang diberikan oleh Allah kecerdasan bisa menemukan penemuan-penemuan di dalam urusan dunia. Apakah semakin tinggi ilmu dunianya ini, ya, kalau dia seandainya seorang muslim akan bertambah imannya, kuat imannya? Tidak. Nah, patokannya kalau ilmu dunia, kalau kita katakan ilmu dunia itu yang menyebabkan iman seorang akan menjadi kuat, bertambah, maka tidak diragukan lagi orang kafir, dia kafir. Pastilah imannya lebih kuat dari kita. Ya, pastilah dia terus bertambah imannya, tidak pernah lemah. Ternyata mereka kafir. Ya, dan itu kenyataannya dalam kehidupan dunia kita. Makanya seorang mengejar dunia, mengejar ilmu dunia, mengejar keilmuan dunia dan mendalaminya, ya, sudah pasti kita mendapatkan, niat pertamanya adalah untuk mendapatkan dunia. Dibolehkan? Ya dibolehkan, karena memang tujuannya untuk dunia. Tapi ini tidak akan bisa menambah iman. Oleh sebab itu,
hakikat daripada kebodohan bukan bodoh dalam ilmu dunia, tetapi bodoh dalam ilmu agama. Dalam ilmu berkaitan dengan persiapan setiap kita membawa bekal untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat. Makanya para nabi dan rasul diutus untuk bukan masalah dunia, perekonomian. Untuk supaya negara ini ekonominya kuat, bahagia dalam sisi dunia, kaya, ya, punya teknologi yang bisa menguasai ini dan itu, tidak. Para nabi dan rasul diutus untuk memperbaiki keyakinan, akidah. Para nabi dan rasul diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Maka ini penyebabnya mulai dari tadi apa? Yaitu dari dalam diri kita. Wa hadza min ahamil asbabid dakhiliyatu, dan ini merupakan sebab yang paling terpenting dari diri kita masing-masing. Bodoh kita berarti kita tidak berilmu. Maka dikatakan wal jahlu diddul ilmi. Kama annal ilma yazidu fil iman wa yuqawwihi. Wa kadzalikal jahlu wa qillatul ilmi yansha'u anhuma du'ful iman. Sebagaimana sebelumnya berilmu agama, mempelajari agama dan terus menuntut ilmu, ya, dan orang yang alim juga mereka mengajarkan ilmu tapi juga tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan terus sampai datangnya kematian. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, seorang itu menuntut ilmu dari ayunan sampai dia akan meninggal dunia. Ya, maka ini adalah penyebab iman itu akan bertambah dan menjadi kuat. Kenapa dikatakan para ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dan iman mereka paling kuat dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini? Karena ulama mereka telah mengambil ilmunya para nabi. Ulama warasatul anbiya. Para nabi itu mewarisi para ulama itu mewarisi ilmu nabi. Mereka tidak menambah dan tidak menguranginya. Mereka hanya mengambil, menghafal, mempelajari dari guru mereka dan menukilkannya dan menyampaikan kepada kita. Mereka tidak menambah dan mengurangi. Ya, tidak boleh kita menambah dan mengurangi dalam ilmu agama. Berinovasi kita. Ini namanya pelaku-pelaku bid'ah. Nah, ini dosa. Para ulama mengatakan tidak akan mungkin orang yang menuntut ilmu, ya, kalau mereka mengatakan ini adalah ilmu agama tetapi mereka salah dalam mengambil ilmu tersebut, sumbernya tidak dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan mungkin bertambah iman mereka. Tidak akan mungkin bertambah iman mereka dan tidak akan mungkin menjadi kuat. Maka oleh sebab itu sebagaimana juga kebodohan dan sedikitnya ilmu, ada orang yang bodoh sama sekali. Ini paling parah. Imannya terus akan berkurang, ya, dan terus tidak akan bisa naik. Ada orang qillatul ilmi, belajar tetapi rasanya ilmu agama ini sambilan aja, nggak perlu. Ya, para ulama mengatakan tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sudah cukup ilmu, walaupun yang seorang itu sudah banyak belajar, bahkan mungkin kalau kita katakan orang yang mendalami ilmu agama mulai dari pendidikannya memang dididik 70, 80, 90% ilmu agama seperti di pondok pesantren. Apakah cukup mengandalkan ilmu selama 6 tahun? Padahal sudah lama itu 6 tahun setiap hari. Dari pagi masuk sampai zuhur. Dari pagi masuk sampai zuhur. Bahkan sesudah asar ada lagi. Malam ada lagi. Ada murojaah Quran, ada ini, ada itu, ada tambahan. Ya. Selama 6 tahun bukannya waktu yang sedikit. Apakah cukup? Belum cukup. Ya, belum cukup. Maka dia harus terus menuntut ilmu. Ini kalau kita katakan dari jenjang formal. Kalau orang tidak bisa mengambil dari jenjang formal, mungkin keterbatasan biaya. Atau mungkin di satu tempat tidak ada ilmu yang mumpuni dalam mempelajari ilmu agama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dia berhenti menuntut ilmu.
Ya, ada sistem halaqah. Ada cara belajar juga halaqah. Ya, yang sudah dimulai dari zaman Nabi SAW dan para ulama-ulama salaf. Mulai dari kecil. Ada istilahnya kutab. Ya, katatib. Itu ada tempat anak-anak kaum muslimin di zaman salaf terdahulu. Mereka mengantarkan anaknya ke masjid. Ya, ke katatib tersebut. Dan diserahkan untuk belajar langsung kepada para ulama. Sehingga mereka dari kecil sudah mendalami ilmu agama. Cukup. Misalnya mereka sudah balik atau seperti tadi sudah 6 tahun. Ya. Apalagi yang misalnya belajar ilmu agama dari tingkat dasar tadi. Cukup yang dipelajari di sekolah dasar saja tidak cukup. Apalagi sekolah dasar. Sekolah dasar kalau sekolah umum. Itu 1 jam 2 jam aja setiap pekannya belajar agama. Kalau sekolah khusus Islam terpadu, ya mungkin agak banyak belajar agamanya, tapi belajar umum lebih banyak. Begitu kan misalnya mengambil sekolah tahfiz. Ada tingkat SD tahfiz Al-Quran. Cukup, ya mungkin hanya mendalami Al-Quran. Ilmu agama yang lain belum tentu juga dipelajari dengan mendetail atau dengan banyaknya ilmu yang dipelajari di dalamnya. Belum tentu. Dasar-dasar dari masing itu sekolah dasar. Maka cukup ilmu agama, tidak perlu lagi belajar, tidak cukup. Ya, jika kalau dia sambung dari ilmu dunianya tersebut, sambung lagi kepada sekolah menengah pertama. Juga condong kepada ilmu dunia, walaupun ada sekolah Islam terpadu lagi tingkat SMP. Ya, dan belajarnya ya tentunya terbatas ilmu agama. Selesai tingkat pemula pertama, kemudian melanjutkan tingkat atas SMA dalam 6 tahun dihitung apakah cukup sama dengan pesantren tadi cukup, tidak cukup. Yang dikatakan saya sudah dari pesantren cukup, saya nggak perlu tambah lagi. Belum, itu masih kurang, masih banyak pengetahuan agama yang belum kita ketahui. Agar kita tidak menjadi bodoh. Makanya itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Niat seseorang ketika menuntut ilmu. Ya, 2. Pertama sekali ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena kita memang orang yang bodoh tidak memiliki ilmu. Kita menuntut ilmu, belajar agama. Dan juga harus diberikan skala prioritas. Dalam belajar agama ini harus diperbanyak. Apalagi kita mendalami ilmu dunia banyak sekali. Untuk mendalami ilmu dunia banyak, maka berikan waktu kita untuk ilmu agama. Kalau seandainya tidak didapati di sekolah secara resmi, kita bisa hadir di luar, adanya kajian-kajian halaqah di masjid, ya. Yang mengatakan saya masih tingkat pemula, Ustadz SMP, SMA, masa hadir pula kajian di masjid. Salah. Semudah itulah masa yang tepat untuk kita mendalami ilmu agama, dan disitulah kita akan mendapatkan kekuatan hafalan kita, ya, pemahaman kita. Jangan nunggu sudah tua baru belajar agama. Kesempatan, ya, maka tetap dipelajari. Atau misalnya sudah tamat pesantren 6 tahun, cukup, tidak cukup, belum cukup. Terus belajar agama. Ya, kemudian masuk fakultas, ya, misalnya mengambil program S1 4 tahun. Dapat sarjana ini dan itu dalam ilmu agama, cukup? Belum cukup. Makanya ada yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ini ada di dalam kitab, dalam asalnya adalah muhadarah, bahasan beliau tentang ilmu, ya, hikmahnya, ya, dan apa yang dipelajari dalam ilmu agama tersebut. Ya, maka di antaranya adalah murid-muridnya bertanya, apakah cukup setelah mendapatkan sarjana S1 untuk mempelajari ilmu agama, cukup untuk kita mempelajari agama? Tidak, belum cukup. Ya, beliau mengatakan kalau benar kita belajar ilmu agama dari program S1 kan sudah meningkat itu dari tingkat atasnya, sanawi atau bahasa kita SMA-nya. Dan terus kita akan mendalami ilmu agama. Maka sudah dapat program S1 itu 4 tahun secara formal.
Maka itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu kalian telah dapat dasarnya. Beliau mengatakan dasar untuk lebih menggali lagi yang insya Allah diharapkan dia lebih mendalami ilmu agama dan bisa menjadi ulama. Ya, lebih mengetahui seluk-beluk dalam ilmu agama. Berarti itu sudah mulai dari setelah S1 baru bisa. Ya. Bagaimana seorang mengatakan, oh cukuplah ilmu agama yang saya pelajari. Bagi kita mendapatkan, oh anak pesantren mengatakan cukuplah ilmu agama yang saya pelajari. Tidak cukup. Kalau Anda misalnya terjun dalam ilmu dunia, oh saya tidak mau menjadi ustadz, menjadi ulama. Ya, kan tidak semua juga yang akan mendalaminya. Ilmu agama benar. Tapi jangan lupa, ketika Anda misalnya terjun dalam ilmu dunia, Anda berbisnis, Anda menjadi orang yang memiliki harta yang banyak dalam urusan-urusan tertentu, ya, untuk mencari dunia, supaya selamat Anda mencari dunia dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, harus mengerti ilmu agama dalam fikih muamalah, dalam fikih jual beli, dan harus wajib mengetahui jual beli yang diharamkan di dalam syariat, di dalam agama Islam. Jadi kebodohan seperti inilah, ketidaktahuan seseorang itu dalam ilmu agama itu yang akan menyebabkan lemahnya iman. Seperti tadi ada orang yang dia mengatakan cukuplah yang dapat pesantren, cukuplah yang didapati di sekolah Islam terpadu, lalu tidak mau menambahnya lagi. Lalu dia condong kepada ilmu dunia. Pasti dia akan jatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dalam mencari dunia masuk dalam dunia riba. Maka dia telah melakukan banyak dosa. Bahkan ini penyebab dosa juga yang sangat banyak sekali yang sudah pasti akan memberikan pengaruh kurangnya dan lemahnya iman. Makanya tentunya orang-orang yang mendalami ilmu agama seharusnya itu mengetahui. Begitu juga apalagi orang-orang yang mendalami ilmu dunia. Harus kita berikan jatah untuk mempelajari agama. Lagi Nabi SAW setiap pagi, ini Nabi, utusan Allah, ilmu agamanya paling dalam, paling mengerti tentang Allah dan mengamalkan Islam secara sempurna. Nabi tidak pernah meninggalkan doa setiap pagi setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alam mutaqabbalan. Poin yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Padahal beliau adalah, kita katakan, orang yang paling berilmu agama, paling dalam ilmu agamanya. Tapi beliau meminta kepada Allah agar memiliki ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang benar dari Allah dan dapat diamalkan. Apalagi levelnya para sahabat di bawahnya. Apalagi levelnya terus seperti para ulama jauh, apalagi levelnya seperti kita orang awam, orang yang mempelajari ilmu agama pun masih banyak kekurangannya dalam ilmu agama. Sehingga ada ungkapan dari seorang ustadz kita dalam masalah beliau memberikan contoh seperti para ustadz, para khatib yang berkhutbah Jumat, yang mungkin bingung apalah judul yang ingin disampaikan dalam khutbah Jumat. Ini seorang yang senior yang mendalami ilmu agama menyampaikan kepada kita, khutbah Jumat itu kan sekali satu pekan. Berarti kalau dalam satu bulan cuma 4 kali. Berarti kalau dalam setahun ada 12 bulan. 12 kali 4. Berarti 48 ya. 48 pertemuan itu kalau dibuat judul berkaitan dengan akidah, tauhid, banyak. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ada juga memberikan penekanan kepada manusia, kepada kaum muslimin tentang tauhid rububiyah. Ini saja judulnya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan ilmu akidah. Kita belajar.
Ya, belum ilmu yang lain. Ada ilmu usuluddin berkaitan dengan perkara agama, dan ini perkara yang paling wajib kita pelajari. Jangan kita tinggalkan. Ini perkara yang menyebabkan amalan kita yang lain akan diterima. Benar akidah kita. Tidak melakukan kesyirikan. Lagi syirik besar. Juga syirik kecil. Ini belajar akidah, belajar tauhid. Agar kita selalu dibimbing oleh Allah SWT untuk istiqamah dan berada di jalan yang lurus dan bertahan dan bertambah kuat iman kita. Apalagi ada orang yang mengatakan itu apa itu orang bermanhaj salaf. Mereka mengatakan oh salafi itu mereka kalau belajarnya nggak ada yang lain, tauhid ke tauhid, tauhid ke tauhid, nggak ada yang lain. Tauhid terbagi 3, itu saja yang dipelajari. Subhanallah. Belajar tauhid, belajar akidah sampai mati wahai kaum muslimin. Ya. Makanya disebutkan bahwa Imam Ahmad ketika mau meninggal dunia, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah hafal 1.000.000 hadis. Ya, seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama yang sangat mendalam ilmu akidahnya, ilmu fikihnya dan mengamalkan ilmunya. Ketika disebutkan dalam biografi kehidupannya, dia mau meninggal, ya, dia diganggu oleh syaitan. Ya, ketika dia sudah mau dekat kepada ajalnya, agar dia meninggalkan ajaran Islam, agar dia memeluk agama selain Islam. Ini luar biasa. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah masih diganggu. Imannya masih akan diruntuhkan oleh iblis, oleh syaitan imannya, sehingga mati dalam keadaan buruk. Su'ul khatimah. Bagaimana dengan kita? Lalu kita mengatakan cukup. Ya. Cukup belajar usul salasah, kita tahu sudah. Ya. Jangan mendalami ilmu akidah lagi. Lagi tadi mengatakan apa itu? Belajar sedikit-sedikit akidah, sedikit-sedikit tauhid. Subhanallah. Bagaimana seorang itu dia bisa berilmu agama. Perkara yang paling penting adalah akidah. Bagaimana ini adalah penyebab bertambahnya iman. Dan sudah pasti orang yang melalaikan ilmu tauhid, yang paling penting ilmu akidah, diragukan keimanannya. Dan terus akan berkurang imannya dan lemah. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Setelah kita sebutkan tadi ilmu fikih dalam masalah salat. Ada fikih salat, belajar salat mulai dari takbir sampai salam sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Belajar sifat salat Nabi SAW. Bahkan sebelum salat ada yang menyebabkan salat itu sah, yaitu berwudu dan benarnya cara berwudu. Makanya belajar sifat wudu Nabi SAW. Kemudian hal yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan kita dalam keadaan hadas. Ada BAB, BAK, ada kentut, ada mohon maaf, ada keluar mani atau ada junub dan segala macam. Maka itu semuanya harus dipelajari, dibersihkan. Dan ada mandi wajib. Maka subhanallah kita mendapatkan ada kaum muslimin yang sudah lama berkeluarga, sudah lama dia berhubungan dengan istrinya, bahkan punya anak, nggak ngerti bagaimana cara mandi junub. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana bisa sah sholatnya? Dan tidak ada niat di dalam mandinya itu untuk mengangkat hadas besar. Bagaimana keadaan kaum muslimin begitu parahnya tidak mengerti ilmu agama? Ya, bagaimana ini bisa dikatakan akan bertambah imannya? Pasti ini adalah merupakan faktor dari dalam dirinya sendiri membuat lemahnya iman, berkurangnya iman. Jadi faktor sisi kehidupan kita banyak yang harus kita tinjau, yang kita harus lihat kembali, introspeksi kembali, wahai kaum muslimin. Ya, siapapun kita dan apapun status pekerjaan kita dan apapun ilmu kita. Bagi orang menggeluti ilmu dunia. Banyak seperti tadi. Cara sholat pun ada yang nggak tahu. Subhanallah. Karena Al-Fatihah pun membacanya banyak yang tidak benar. Berarti ada ilmu agama juga belajar Al-Quran. Jangan sampai salah baca Al-Fatihah. Ini rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak benar atau tidak dibaca, maka batal sholat kita. Sudah berapa tahun Anda sholat? 60 tahun. Nggak diterima sama sekali. Apa penyebabnya? Kebodohan, al-jahlu. Belum perkara yang lain. Ini sudah mau masuk puasa.
Masuk puasa, masuk orang puasa, masuk pula kita. Musim puasa, musim pula kita. Tapi tidak berilmu, tidak tahu bagaimana cara puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahur beliau, bagaimana sholat tarawih beliau, sholat qiyam Ramadan beliau, bagaimana berbuka beliau, dan apa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, ya, apa yang mesti dihindari agar tidak sia-sia amalan bulan Ramadan. Jadi semuanya ada ilmunya, dan itu akan menambah iman. Ketika kita tidak berilmu, itulah akan mengurangi iman dan melemahkan iman. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW begitu banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan haus dan lapar. Berarti apa? Tidak mempengaruhi, tidak menambah imannya. Dan banyak orang dalam puasa tambah banyak maksiatnya. Tambah lemah imannya. Kenapa bisa demikian? Karena bodoh. Bodoh dalam ilmu agama. Tidak mau belajar. Ini fardu ain wahai kaum muslimin. Maka ilmu agama itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain setiap kita wajib mengetahuinya. Tidak boleh tidak. Semua kita laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Maka sampai meninggal pun. Wah, fardu ain. Fardu kifayah sebagian orang yang menguasainya. Maka ada hal-hal pokok darurat yang kita lakukan pribadi-pribadi kita. Berarti fardu ain kita harus belajar. Setiap kita salat berarti harus belajar fikih salat, ilmu agama berkaitan dengan ya salat. Begitu juga berwudu, begitu juga mengangkat hadas tohara. Bagaimana supaya bersih kita, tidak ada najis. Ya, belum lagi berkaitan dengan ada binatang-binatang di sekitar kita. Apakah ada najisnya yang membuat mungkin kena pakaian kita, lalu tidak sah salat kita walaupun kita bawa salat? Ada, semuanya ada aturannya. Berpakaian begitu juga. Apa itu aurat? Bagaimana kita menutup aurat dan bagaimana di dalam salat? Juga dalam masalah kiblat. Orang yang tidak menghadap kiblat tidak sah salatnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak yang perlu dipelajari. Kenapa kita mengatakan sudah cukup ilmu agama kita? Apalagi kita orang awam. Saya selalu mengatakan, ya, apalagi Anda mengatakan saya sudah diberikan hidayah, alhamdulillah, dan saya hijrah, tapi buktikan hijrah Anda berilmu atau tidak. Anda belajar atau tidak? Katanya hijrah. Ya, tetapi tidak ada hadir di majelis ilmu, tidak mengkaji ilmu agama, tidak belajar fikih akidah, berkaitan dengan usuluddin akidah, tauhid, dan tidak berkaitan dengan fikih ibadah. Tidak tahu sudah berapa tahun dikatakan hijrah tapi nggak ngerti masalah sholat Nabi. Ya, wudhu Nabi, puasa Nabi. Ya, nanti lagi orang yang mau melaksanakan ibadah umrah dan haji, duitnya banyak. Dia mengaku Islam tapi nggak ngerti fikih manasiknya. Ya, bahkan dia melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran, bahkan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka mana bisa dikatakan orang ini dia bertambah imannya. Bahkan orang ini akan berkurang imannya. Dan lemah. Kebodohan itu berbahaya wahai kaum muslim. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, hada ahamul asbabid dakhiliyah, dan ini penyebab yang terpenting dari dalam diri kita sendiri, yaitu kebodohan. Dan telah kita contohkan tadi dari sisi lini kehidupan kita masing-masing, ada orang yang berdagang. Yang dikatakan dagang itu nggak perlu ilmu agama. Dagang itu bisa jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Ada ribanya, ada ghorornya, ada ininya, ada itu. Belajar. Hanya ada ungkapan seorang ustadz yang mendalami ilmu muamalah ini, ilmu fikih jual beli ini. Disebutkan bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau setiap hari datang ke pasar dan mengetes orang-orang di pasar yang menjual itu ilmu fikih jual belinya. Kalau tidak tahu, dia katakan kamu pulang dulu, jangan kamu berjualan, belajar dulu ilmu masalah dagangan kamu ini, baru kamu jualan. Kenapa? Dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan dosa. Berarti perlu ilmu agama dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga juga perlu. Ya, masa kehidupan keluarga kan begitu juga. Banyak problem dalam kehidupan keluarga yang mesti diselesaikan dalam ilmu agama. Ada orang yang tiba-tiba datang mengadu, sudah mentalak istrinya sudah 3 baru ngadu. Nyesal. Ya sudah harus cerai. Sudah talak 3. Akibat kebodohan terhadap ilmu agama. Ya, istri tidak melayani suami, tidak memberikan kebutuhan biologisnya. Padahal itu terlaknat di dalam hadis Nabi. Ya. Status Anda, walaupun Anda benci kepada suami, walaupun dia ada kesalahan, selagi masih suami istri, diberikan haknya.
kebutuhan biologis. Jangan katakan, oh dia itu pelaku maksiat. Ya, Anda kan masih istri dia. Ya, maka berhak untuk melayani. Dan ini hati-hati, banyak perkara-perkara kita jatuh kepada kemaksiatan, dosa besar. Walaupun kadang-kadang kita pun sudah mengatakan kita sudah ngaji, kita sudah berjilbab besar, kita sudah misalnya ciri-ciri mengamalkan sunnah, berjenggot dan segala macam. Tapi dalam kenyataannya ilmu kita masih sangat jauh, masih rendah, masih sedikit. Ya, makanya seorang itu jangan hanya bermodalkan tampilan zahir. Tampilan zahir mengamalkan sunnah benar. Tapi ada tampilan batin itu yang harus terus diperbaiki dan ditambah. Salah satunya dengan ilmu agama. Jangan berhenti. Ya, kalau Anda seorang misalnya, ya dari sisi lini kehidupan masing-masing tadi. Anda kerja dalam kehidupan dunia, menafkahi dan mencari kerja. Ya, pelajari sisi agamanya supaya Anda tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam mencari dunia. Jadi jangan dikira, oh saya mencari dunia nggak perlu ilmu agama. Salah. Banyak pelanggaran. Ketika orang mencari dunia tetapi dia melakukan hal-hal yang diharamkan, bahkan dosa-dosa besar. Makanya harus hati-hati. Perlu ilmu. Ya. Ketika seorang bodoh, ini ada penyebab lemahnya iman, berkurangnya iman. Walihada bayyana al-anbiya'u alaihimussalam liaqwamihim fi katsirin minan nusus. Sebab itu seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah menjelaskan kepada kaumnya yang didakwahinya, ya, banyak nas, banyak dalil-dalil dari firman Allah yang mereka sampaikan. Apalagi dari Rasulullah SAW yang telah turun kepadanya ayat Al-Quran. Anna sababa mahum fihi, ya, diantaranya penyebab berkurangnya, lemahnya iman, bahkan bisa hilangnya iman seseorang, ya, diantaranya adalah sebab mahum fihi, karena kebodohan mereka, karena mereka bodoh, tidak tahu, lalu mereka masuk ke dalam dosa ini dan mereka melakukannya pribadi mereka. Itu sebab-sebab dari masing-masing pribadi kita. Al-asbabu dakhiliyah zatiyah, diantaranya perbuatan syirik. Masih banyak kaum muslimin melakukan kesyirikan. Mereka mengira mereka melakukan ibadah, apalagi ada tuan gurunya yang mengiring mereka, yang mengajak mereka. Ternyata mereka telah melakukan dosa yang paling besar. Ini syirik, dosa yang paling besar. Saya pergi ke kuburan wali ngalap berkah, minta ini, minta itu, ngaji, baca Quran, berdoa. Ini bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid. Pergi bersangatan ziarah ke tempat-tempat yang jauh, yang memperingati kematian gurunya, tetuan gurunya, syekh besarnya. Ini semuanya akan mengantar kepada kesyirikan. Ya. Minasyirki, begitu juga wal ma'asi, perbuatan maksiat selain syirik kan banyak sekali, ada dosa bid'ah, ada dosa-dosa besar. Dan ini semuanya penyebabnya kebodohan. Makanya ada ungkapan para ulama salaf mengatakan al-ma'asi baridul kufur. Orang-orang yang suka melakukan maksiat itu adalah pengantar dia bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa dia banyak melakukan maksiat? Karena kebodohannya. Maka belajar dan belajar wahai kaum muslimin. Alhamdulillah, kita katakan masih alhamdulillah banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dahulunya penuh dengan melakukan perbuatan syirik, bid'ah dan perbuatan dosa-dosa besar. Setelah dia dapat hidayah Allah, dia belajar agama, baru dia katakan, baru saya tahu Ustadz bahwa itu perbuatan dosa. Dan saya telah melakukannya dahulu. Lalu dia mengatakan zaman jahiliyah saya dulu melakukan banyak perbuatan-perbuatan syirik. Akan pergi ke dukun, tukang sihir, peramal, meramal nasib, menggantungkan diri kepada selain Allah, mengatakan dan meyakini adanya selain Allah memberikan manfaat dan mudarat. Subhanallah, kebodohan wahai kaum muslimin. Lagi kita telah berbicara tadi berkaitan dengan akidah tauhid yang paling penting. Ya, jangan kita sampai jatuh kepada kesyirikan. Ya, waliyadzubillah. Karena kita bodoh, makanya belajar. Yang kita katakan tadi, belajar tauhid aja terus, nggak ada yang lain. Subhanallah. Bagaimana Anda bisa terhindar dari kesyirikan sementara Anda tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid? Karena bodoh, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Begitu jatuh dalam penyimpangan maksiat,
karena kebodohan kita, ya. Maka perlu introspeksi diri wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada bahasan kita karena keterbatasan waktu kita. Hanya mengambil satu dalil saja, ada dalil yang lain insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan Ahad yang akan datang dengan izin Allah, dan apabila Allah memberikan waktu dan kesempatan kita bisa bertemu. Ya, maka di antara dalilnya adalah firman Allah, perkataan para nabi dan rasul. Di antaranya perkataan Nabi Musa atau perkataan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa, padahal yang berkata ini, mereka berkata padahal ini adalah pengikut Nabi Musa. Mereka sudah mengikut Nabi Musa, bukan mengikuti Fir'aun, bukan mengikuti Haman, Qarun, tidak, tapi mengikuti Nabi Musa. Ternyata pengikut Nabi Musa juga banyak yang bodoh. Tapi kebodohannya dipelihara. Ya. Dan dia jatuh kepada penyimpangan yang besar, itu dosa syirik. Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika mereka melihat orang-orang tidak pengikut Nabi Musa, dalam arti yang non-muslim selain dari Nabi Musa dan pengikutnya, maka mereka melihat adanya mereka orang-orang kafir tersebut menggantungkan, menjadikan banyaknya Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Mereka mengatakan, wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan, ya, sebagaimana telah ada Tuhan-Tuhan yang banyak untuk mereka. Maka Nabi Musa langsung menegur, qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Nabi Musa, sesungguhnya kalian ini kaum yang kalian minta itu perkara kalian bodoh. Ya, kalian akan jatuh kepada kesyirikan. Dan inilah ayat ini yang ada kaitannya di zaman Nabi SAW, yang para sahabat juga ditegur. Padahal mereka sudah, para sahabat masuk Islam, sudah menuntut ilmu dari Nabi, tapi kebodohan mereka dan pertanyaan mereka inilah permintaan mereka. Akhirnya Nabi menjelaskan, jadinya mereka berilmu. Ketika mereka berperang, mereka ahli jihad, mereka sahabat Nabi SAW, mereka sudah dalam keadaan Islam, dan mereka berhenti di satu tempat. Ya, lalu nampak pohon besar, mereka istirahat. Lalu mereka meminta kepada Nabi SAW agar dijadikan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya digantungkan pedang-pedang tersebut, ya, untuk mereka mengambil kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya yang memberikan manfaat, ya, dan menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW juga membacakan ayat ini, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka jangan kita bodoh terhadap ilmu agama kita, dan ini faktor yang pertama dari dalam diri kita. Jadi jangan disalahkan faktor luar dulu, ya, introspeksi diri kita. Bagaimana dengan ilmu agama kita? Ya, berarti disitulah penyebabnya lemahnya dan berkurangnya iman kita. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah SWT dapat memberikan kesempatan kepada kita dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang melanjutkan bahasan poin yang pertama ini. Ada pertanyaan masuk di pesan singkat di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca zikir setelah salat wajib. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang masing-masing 25 kali. Apakah hadisnya sahih? Hadis di dalam Sahih Bukhari. Tidak termasuk la ilaha illallah. Yang ada subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, dan tidak ada la ilaha illallah. Ya, karena ini adalah zikir muqayyad. Dan ini adalah ibadah tauqifiyah, tidak boleh kita tambah, ya, cara-caranya, ya, jumlahnya, kecuali sudah ada contoh dari Nabi. Maka belajar, kembali kita mengatakan, ketidaktahuan kita itulah yang kita katakan, kita tadi telah bahas, bodoh. Akhirnya kita melakukan pelanggaran. Tidak ada sunnah, kita lakukan. Maka jangan juga ikut-ikutan. Banyak orang melakukannya, kita ikut-ikutan. Padahal kita nggak tahu, maka belajar. Ya, belajar hadis. Ada kitab Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Belajar dari ulama, belajar dari ustadz-ustadz kita yang mumpuni dalam ilmu agama. Agar kita tahu ilmu agama yang benar. Di antaranya adalah bacaan-bacaan zikir setelah salat wajib. Makanya kita mendapatkan banyak sekali tambahan-tambahan imam-imam yang ada di banyak masjid di negeri kita secara khusus yang tidak mengetahui fikih zikir setelah salat.
tidak ada baca hadis Nabi, tidak belajar juga dari gurunya juga ikut dari gurunya sebelumnya, tidak ada belajar. Sehingga ini turun-temurun akhirnya jadi bodoh. Ya, maka ini pelaku orang-orang yang melakukan kesalahan itu dikenal dengan amalan bid'ah. Maka itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan itu yang harus kita ingatkan kepada keluarga kita. Dan kaum muslimin yang lain harus belajar. Ya. Jangan dikatakan bahwa orang yang mengamalkan sunnah, bahkan mereka dikatakan, oh itu dari mana ajarannya tuh. Kita dari turun-temurun nggak seperti ini, nggak ada seperti ini. Ya, Anda melakukan kesalahan karena Anda tidak berilmu, tidak belajar kitab-kitab hadis berkaitan dengan bagaimana zikir Nabi, terus khusus setelah salat apa yang beliau baca dan berapa jumlahnya. Semuanya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebagai mengingatkan kembali poin yang telah kita pelajari tadi, agar kita berilmu. Ya, jangan dengan dengar saja kila waqal, jangan ikut-ikutan, belajar dan belajar. Maka baca zikir ada dalam sunnah Nabi, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, silakan dibaca, ada dalam bahasan tentang kitabus shalah dan kitab berkaitan salat dan bacaan-bacaan setelahnya. Maka bacaan subhanallah ada dalam satu riwayat dibaca oleh Nabi setelah salat 5 waktu, ya, setelah salat fardu 25 kali subhanallah, 25 kali alhamdulillah, 25 kali Allahu akbar, dan la ilaha illallah tidak ada. 25 kali pula la ilaha illallah tidak ada. Ya, maka ini harus kita pahami. Jadi bukan hanya 33 yang kita biasa belajar, ya, atau amalkan. Maka ini perlu dipelajari kembali. Perlu kita rujuk ke kitab-kitab hadis dan belajar dari ulama dan orang-orang yang berilmu agar kita tidak salah dalam beramal. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu yang dapat kita sampaikan. Pertanyaan pada sore hari ini, satu pertanyaan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita, ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, dan telah diamalkan juga oleh para sahabat. Kita terus belajar, ya, dan kita dapat mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.